Shalom semuanya. Ibu-ibu yang ada di rumah, siapa yang dengar suara saya boleh lambaikan tangan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Boleh bergabung dengan Bindoman ya. Luar biasa ibu-ibu yang begitu semangat. Pagi hari ini kita mau sadari kalau kita ada dan kalau kita masih bisa nge-zoom, ngikuti persekutuan doa Bindoman, komunitas Bindoman, kita bersyukur bahwa kita dipilih oleh Tuhan, bahwa Tuhan begitu mencintai kita sehingga kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih memuliakan nama Tuhan. Tolong yang siap untuk memuji Tuhan, bolehkan lambaikan tangan, berikan senyum yang terbaik buat Tuhan kita. Oke, terima kasih. Baik, kita memulai pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan syukur kita mau menyembah Tuhan, sebab Tuhan bertata di dalam setiap pujian umatnya. Mari kita siapkan hati kita mau berikan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami bisa hadir melalui Zoom ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, dan terlebih-lebih Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mau serahkan diri kami 1 jam ke depan. Kami mau fokus di hadapan-Mu. Biarlah segala iblis yang mengganggu kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami fokus hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga akhir biarlah Engkau sendiri yang akan bekerja kepada setiap kami. Engkau sucikan, Kau kuduskan setiap peralatan yang kami pakai. Biarlah Kau lancarkan Tuhan dari awal dengan hingga akhir. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mau bersyukur, kita memberikan persembahan melalui pujian kita yang terbaik buat Tuhan melalui pujian ini. Mari kita sama-sama naikkan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari setiap kita naikkan pujian ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa bernafas. Dan kalau sampai hari ini kita masih bisa ada kesempatan untuk datang di hadapan Tuhan, kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya dengan memberikan pujian, dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sekali lagi. Kita mau sadari kita ada saat ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih
ambil waktu kita. Kita ambil waktu kita, kita tundukkan kepala. Kita mau sadari, kita sungguh-sungguh mau sadari bahwa Tuhan begitu baik terhadap hidup kita. Kita dilepaskan, diluputkan dari COVID-19. Tuhan masih menjaga kita sampai saat ini. Kita masih bisa memuji Tuhan. Kita masih menyembah Tuhan. Dan kalau kita masih bisa bernafas dengan begitu leganya, semua hanya kemurahan Tuhan. Mari saat ini kita ambil waktu, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau waktu kami masih bisa memuji Engkau. Kalau kami masih bisa memuji Engkau karena Tuhan begitu sangat mencintai kita. Terima kasih Bapa. Karena kemurahan-Mu, hanya berkat kasih-Mu Tuhan, kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa hidup Tuhan. Kalau pada saat ini, banyak setiap teman-teman kita menghadapi masalah, menghadapi pencobaan. Kami percaya semua adalah seizin Tuhan. Dan pada saat kita menghadapi masalah persoalan, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Apapun yang terjadi, Tuhan sangat peduli. Apapun yang terjadi masalah dalam hidup kita, Tuhan sediakan jalan buat hidup kita. Mari kita bersyukur, kita naikkan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari angkat tangan katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi lewati cobaan,
Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Waktumu memang bukan waktu kami. Tapi kami percaya Bapa, di dalam setiap pergumulan kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang akan senantiasa menyelesaikan masalah persoalan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang maha kuasa. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini kamu siapkan hati kami untuk kami masuk di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah siapkan hamba-Mu Bapak Aksen Tuhan. Kami percaya Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perkataan dari beliau semua berasal daripada Engkau, dan biarlah boleh menusuk hati kami yang paling dalam dengan segala kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu Tuhan yang akan menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami persembahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan hamba-Mu Bapak Aksan ke dalam tangan-Mu, kuasai beliau Tuhan dengan segala kuasa-Mu. Ini hati kami semua yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilakan Bapak Aksen. Terima kasih, Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu sekalipun lewat online. Tetapi Tuhan tidak pernah dapat dibatasi oleh ruang, waktu, bahkan peralatan yang kita pakai. Tuhan mau hadir pagi ini dan mau bertahta di dalam lubuk hati setiap ibu-ibu, Bunda Kudus, dan bapak-bapak yang hadir pada saat ini. Tuhan ingin kerinduannya sungguh boleh terjadi. Tema yang akan kita renungkan bersama, waktu berjalan terus. Dan kita sudah sampai hampir masuk pada penghujung tahun 2020 untuk siap masuk 2021. Tuhan memberikan waktu pada saudara dan saya, dan bagian saudara dan saya adalah mempergunakannya dengan bijak dan menyelesaikan tugas kita sebelum dipanggil oleh Dia. Saudara-saudara, saya mau landaskan firman Tuhan pada saat ini dari Pengkhotbah bab 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Baik, saya bacakan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk,
Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ada waktu, apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua sama-sama diberi waktu oleh Tuhan dalam satu hari 24 jam. Namun kesuksesan kita berbeda-beda dalam mengisi waktu, ya. Dan bahkan kesuksesan itu tidak ditentukan oleh bagaimana waktu kita habiskan, tetapi sebenarnya bagaimana kita menggunakan waktu seefektif mungkin. Jika saudara hadir pada saat ini di dalam persekutuan ini, waktu saudara akan hilang beberapa jam, bahkan ada yang sebelumnya sudah siap, dan sesudahnya nanti masih Anda berkutat dengan kesibukan persekutuan ini. Maka saudara tidak dapat mengambil lagi hidup saudara yang hilang bersama persekutuan ini. Seperti jika Anda membasuh tangan dengan air yang mengalir. Air itu jatuh dan tidak akan kembali. Sama waktu kita. Maka kehadiran saudara bukan saja memberikan waktu untuk Tuhan, tetapi kehadiran saudara sedang mempersembahkan hidup yang tidak bisa diraih kembali, yang berjalan bersama dengan waktu. Dan persembahan ini, persembahan yang tidak dapat digantikan oleh apapun, bahkan oleh siapapun. Anda secara pribadi hadir mempersembahkan diri di waktu ini kepada Tuhan. Ini waktu yang terbaik bagi Allah untuk berkomunikasi dengan saudara. Nah, jika satu-satunya ya yang kita miliki adalah waktu, ya, kita bisa tidak memiliki harta, kita bisa tidak memiliki apapun, tetapi yang pasti setiap saudara dan saya memiliki waktu, ya, yang pasti. Nah, apakah waktu ini sungguh-sungguh dengan cermat kita manfaatkan? Tuhan memberikan berkat pada setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun kepada kita. Namun apakah kita cukup jeli dengan mata iman yang terbuka untuk melihat berkat Tuhan yang tersedia
di tiap detik yang berjalan. Apakah iman saya terarah kepada Tuhan ketika saya meniti waktu detik demi detik, menit demi menit? Nah, saudara, kalau saya renungkan, kurang lebih tahun ini saya sudah 40 tahun dalam pelayanan, 14 tahun part-time, 26 tahun full-time. Ya, seluruh waktu saya persembahkan untuk Tuhan. Tetapi kalau saya renungkan kembali, ketika saya merenungkan bahan ini, ya, bahan pengkhotbah ini, mungkin jika Tuhan bertanya pada saya, Ahsen, puaskah engkau dengan kesempatan yang aku berikan? Dan dengan setiap berkat yang aku sisipkan di dalam setiap detik untukmu? Dan saya pasti akan mengatakan, saya sangat puas Tuhan, terima kasih. Tetapi jika saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, sudahkah Tuhan puas dengan apa yang saya lakukan dalam hidup saya selama detik-detik yang Engkau hadiahkan kepada saya? Dan di sana ada berkat-berkat-Mu. Mungkin Tuhan katakan kepada saya, Ahsen, kamu banyak melewatkan kesempatan untuk melihat berkat yang saya hadirkan di dalam setiap detik dan setiap menit. Dan mungkin Tuhan katakan, itu tidak bisa engkau kejar lagi. Ya. Tetapi sekarang, apapun waktu dari hari ini sampai ke depan, manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam waktu yang Tuhan berikan, sesibuk apapun saudara, ya, sesibuk apapun yang Anda kerjakan dan Anda usahakan, tetapi luangkan waktu untuk orang-orang yang Anda temui agar mereka merasa begitu berharga. Kalau Tuhan mencintai saya di dalam setiap detik, sekalipun saya banyak tidak melihat kesempatan di detik-detik yang saya lalui, tetapi barangkali Tuhan mau mengatakan, mulai hari ini Ahsen, tolong ketika engkau sudah merasakan kasih yang melimpah daripadaku, sampaikan kepada orang-orang yang kau temui bahwa aku mengasihi mereka, bahwa aku tidak mau kehilangan mereka, bahwa aku sungguh-sungguh rindu untuk mereka alami di dalam hidup mereka. Saudara, apakah kita sudah menggunakan waktu dengan baik? Mungkin ada banyak peristiwa yang kita alami di tahun-tahun yang kita lalui, di bulan-bulan, minggu-minggu, hari-hari yang kita lalui. Ya. Tetapi waktu akan berjalan terus. Saudara tidak akan pernah ditunggu oleh waktu karena saudara sedang merenungkan peristiwa yang saudara alami. Saudara menangis, saudara tertawa, saudara menari, saudara barangkali gelisah dan resah, saudara marah sekalipun saudara emosi. Waktu berjalan terus. Dan marah saudara, tangis saudara, gelisah saudara, tidak bisa saudara tarik lagi, dia berjalan bersama dengan waktu. Maka mulai saat ini, ya, sebenarnya waktu adalah sesuatu yang paling kita inginkan. Karena seringkali kita mengatakan, aduh kurang waktu, aduh saya sangat sibuk, aduh minta maaf. Ya. Tapi sebenarnya kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kuncinya
terletak bukan pada bagaimana saudara dan saya menghabiskan waktu, namun bagaimana saudara dan saya menginvestasikan hidup yang berarti di dalam waktu yang Tuhan hadiahkan kepada saudara dan saya. Anda mungkin menunda-nunda waktu, tapi waktu tidak pernah bisa ditunda. Dia berjalan terus. Nah, saudara, kalau kita lihat bacaan tadi, ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kalimat ini mau mengatakan kelahiran sebuah kepastian yang saudara alami sekarang. Bahwa saudara hadir di Zoom ini bersama dengan kita semua. Dan ada satu kepastian yang tidak dapat disangkal. Saudara dan saya akan hilang dari muka bumi. Entah kapan, tetapi pasti. Yang menjadi persoalan ialah Tuhan berharap agar dari waktu lahir sampai waktu meninggal, saudara isi dengan menghadirkan Tuhan dalam kehadiranmu. Lewat pekerjaan yang kau lakukan, lewat usaha yang kau jalankan, terlebih lewat pelayanan-pelayanan yang engkau persembahkan kepada Tuhan. Dan bahkan bagi setiap orang Kristiani, semua pekerjaan, semua usaha yang dijalankan adalah persembahan kepada Tuhan. Nah, kalau kita renungkan, sudah berapa puluh tahun kita berada di bumi ini diizinkan hadir oleh Tuhan dari mulai lahir. Saya katakan usia saya sekarang sudah 65 tahun. Maret nanti 66 tahun. Ya. Saudara, maka kalau saya renungkan kembali seperti saya katakan tadi, aduh Tuhan, ada banyak saat di mana detik-detik, menit-menit ada rencanamu di sana yang tidak dapat saya lihat. Bahkan terlalu jauh untuk saya jangkau. Padahal sebenarnya Engkau menyertai saya untuk dapat melihat dan menjangkau itu. Maka hanya ada sebuah permohonan dari dalam diri saya. Ampuni saya Tuhan. Maafkan saya Tuhan. Karena mata saya hanya tertuju pada kesibukan. Mata saya hanya tertuju pada program-program yang saya buat untuk mengisi waktu. Dan itu program-program saya. Mungkin engkau bertanya, Sen, betul aku melihat programmu. Tetapi di mana programku di dalam programmu? Di mana rencanaku di dalam rencanamu? Saya mungkin harus tertunduk dan menangis. Maafkan saya Tuhan. Maafkan saya. Dan ini kita masuk pada masa Advent minggu kedua. Kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan. Dibaharui kembali oleh Tuhan bagi saudara yang mau datang. Saudara diberi kesempatan untuk membuka ruang di dalam diri saudara. Untuk membiarkan di dalam lubuk hati saudara menjadi palungan tempat kelahiran. Dan bersama-sama dengan dia yang lahir di dalam palungan hati Anda, mengisi waktu yang selalu baru Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara, di kalimat pertama saja, di ayat yang kedua, kalau kita renungkan, kita butuh banyak waktu introspeksi kembali. Betapa Tuhan sudah mengulurkan tangannya
Betapa Tuhan sudah menggenggam tangan saudara dan saya untuk keluar dari persoalan, keluar dari masalah yang kita anggap dan kita rasa kita tidak mampu melakukan. Bahkan untuk sekedar tersenyum, untuk sekedar marah, Tuhan izinkan. Hanya sayang kalau waktu yang kita gunakan untuk marah. Sekedar gelisah, Tuhan izinkan juga. Namun sayang, jika waktu-waktu kita isi dengan kegelisahan yang tiada akhir. Ya. Nah, maka kesempatan ini dalam memasuki minggu kedua dalam masa Advent ini, kita kembali diberi kesempatan agar kita di dalam diri kita memberikan ruang kepada Tuhan untuk kelahiran Dia dan bersama-sama dengan kita tumbuh memberikan persembahan, kegiatan-kegiatan yang dapat melihat rancangan-rancangan Tuhan dalam tiap waktu yang berjalan. Nah, berikutnya dikatakan ada waktu untuk menanam. Benarkah Anda sudah memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan untuk menanam? Menanam kebajikan, menanam kebaikan. Ya. Apakah betul saya sudah pergunakan semaksimal mungkin? Ini saatnya. Kita tidak bisa kembali kepada apa yang sudah berlalu, tetapi Tuhan mau dari saat ini. Sekarang, ketika saudara mendengar firman ini, saudara mulai mempersembahkan diri untuk turut menanam kebaikan. Dan ini saatnya juga kebaikan itu terjadi. Saudara, ketika saya sudah 1,5 bulan ada di Kalimantan Barat, ya, masuk keluar pedalaman, tetapi hari ini 2 hari ke depan saya ada di Pontianak, gitu ya. Saya merasa bahwa saya boleh bertemu dengan wajah-wajah Tuhan di pedalaman yang sangat tulus, polos, penuh harapan, penuh kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk dilayani dan untuk menjadi pelayan. Wah, saya merasa bahagia. Saya merasa sukacita. Luar biasa, saudara. Nah, maka di sini ada kesempatan. Waktu akan berangkat, adik saya, satu keluarga kena COVID di Bogor, saudara. Sebelumnya, mertua dari adik saya harus menghadap Tuhan, kena COVID. Kemudian, besan saya, ya, Pak. Lalu, adik saya sekeluarga berikutnya juga kena COVID. Tapi yang mengharukan buat saya, orang-orang di sekitar begitu peduli. Orang-orang di sekitar perumahan begitu peduli. Bapak perlu apa? Anak-anak sedang isolasi mandiri, ayah dan ibunya di rumah sakit, anak di rumah, ya mereka sudah remaja, jadi di rumah, dan mereka juga sedang isolasi mandiri karena positif semua. Tetapi begitu pedulinya saudara tetangga-tetangga, ya. Butuh apa? Ini kesempatan saudara dan saya menanam. Mungkin pada saat itu bukan sesuatu yang luar biasa yang ditanam, tetapi sungguh yang ditanam adalah sesuatu yang sangat berkenan. Sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan saat ini waktunya Anda menanam. Di mana-mana akibat dari COVID ini, Anda yang masih bisa bersama-sama dengan kita untuk tersenyum, tertawa, dan membiarkan firman Tuhan merajai hidup kita. Tuhan menitipkan pesan
saat ini. Tanamlah benih-benih yang Tuhan berikan kepada Anda. Waktu ini manfaatkan sebaik-baik. Agar apa? Berikutnya dikatakan, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menuai. Ya, ada waktu untuk menuai. Nah, maka ketika pada waktunya kita paling tidak boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Saudara, suatu kali di satu perumahan di Bogor ketika saya keluar dari rumah di kendaraan karena ya sudahlah kalau di dalam rumah terus bosan juga, jenuh juga gitu ya. Lalu coba keluar hanya untuk keliling melihat-lihat perumahan. Apa yang terjadi? Di salah satu pojok di perumahan itu, di salah satu klaster itu ada tulisan. Anda boleh memberikan berkat, menyimpan berkat di sini. Gitu ya. Kemudian ada tulisan lain. Anda boleh mengambil berkat yang Anda butuhkan di sini. Lalu ketika saya membaca tulisan itu, saya turun dari mobil, kemudian saya lihat ternyata ada kotak di mana orang boleh menyimpan makanan kah, apa sajalah yang diperlukan. Ada juga saya lihat ada amplop di situ ya. Entah berapa isinya, tetapi ada juga amplop di situ yang diletakkan. Lalu saya memeriksa diri saya, hari ini apa yang bisa saya tanam, gitu ya. Nah, ketika boleh berkesempatan melakukannya, saya mengatakan demi Tuhan, Engkau mengingatkan saya lewat orang lain, lewat pengumuman, lewat tulisan di sini, ini saatnya menanam. Lalu ketika saya masuk kembali ke dalam kendaraan dan maju pelan-pelan, di belakang saya lihat di kaca spion ada orang yang mendorong gerobak. Lalu berhenti di situ, lalu dia mulai mengambil di situ. Saya lihat ada ambil amplop, kemudian juga ada ambil makanan. Secukupnya gitu ya, yang dia perlukan. Kemudian dia makan, duduk di trotoar, pinggir jalan, dia makan. Saya melihat, memperhatikan, gitu kan. Tuhan, Engkau luar biasa. Tuhan, Engkau mengingatkan saya. Ada orang-orang yang sungguh menghadirkan wajah Tuhan yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara bisa lakukan. Ya, saudara bisa lakukan. Nah, maka ada saat menanam. Maka paling tidak, ketika saya melihat orang yang mendorong gerobak dan makan di situ, ya, dan saya lihat membuka amplop lalu memasukkannya, paling tidak saya merasa bahagia. Ini mau dihargakan berapa, saudara, kebahagiaan seperti ini? Ya, tidak ada harganya, luar biasa. Ya, nah, maka bukan soal jumlah yang Anda berikan, bukan soal hebatnya sesuatu yang Anda persembahkan, tetapi terlebih pada saat ini, tanam di musim yang cocok. Dan orang banyak membutuhkan pada saat ini. Anda boleh berkesempatan menanam untuk dapat menuai dengan sukacita. Nah, saudara, lalu di situ dikatakan ada waktu untuk membunuh. Saudara, untuk menerjemahkan ini ada dua hal. Yang pertama, Anda bisa mencari informasi apa maksud penulis menuliskan kata-kata ini. Tetapi ada hal yang kedua, ya maaf ini ada tulisan di laptop di tab saya. Yang kedua ada tulisan ya barangkali di situ ada waktu untuk membunuh, dan yang kedua mau mengatakan begini.
relevansinya apa kalimat ini untuk kita? Maka saat ini waktunya untuk saudara dan saya membunuh egoisme kita. Membunuh hal-hal emosi kita yang barangkali bisa mencelakakan kita. Nah, maka kita bunuh semuanya supaya apa? Supaya cinta Tuhan yang Anda dan saya rasakan betul-betul bisa tumbuh subur. Tanpa Anda membunuh emosi, tanpa membunuh egoisme, maka Anda tidak dapat melihat waktu yang tepat untuk menanam apa. Dan apa yang bisa saya tanam agar boleh menghasilkan buah yang melimpah. Maka kita memasuki masa-masa pertobatan. Balik kanan ya, dari yang terarah pikiran kita kepada dunia dan sekarang kepada rancangan Tuhan untuk mempersiapkan diri kelahiran Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara, di situ dikatakan ada waktu untuk menyembuhkan. Saudara, betapa sakitnya kalau saya mengingat kembali gitu kan. Ketika saya mencintai seseorang lalu diputuskan waktu itu ya. Wah, itu 50 tahun yang lalu barangkali ya, 50 tahun yang lalu lah, 45 tahun yang lalu. Tetapi ada rasa jengkel, kesel, marah, kecewa. Tapi ketika kawan saya datang, dan kawan saya itu sekarang menjadi pastor, sudah 40 tahun juga jadi pastor, sudah merayakan 40 tahun imamatnya gitu ya. Dia datang ke kamar saya dan membacakan, saya masih ingat, membacakan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 dan ayat ke-13, tinggal 3 hal ini, iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Lalu ketika dia membacakan, saya tiba-tiba berubah marah, berubah gelisah, berubah kecewa, menjadi sebuah penghargaan atas orang yang mengecewakan saya. Atas orang yang membuat saya marah. Saya berusaha membunuh perasaan saya. Ya. Saya berusaha menumbuhkan sesuatu yang berarti. Sehingga saya katakan, terima kasih atas suratmu yang sudah saya baca. Saya kecewa, saya sungguh marah, bahkan saya merasa sakit sekali waktu itu. Tetapi saya katakan, saya berdoa untukmu, untuk suksesmu, untuk bahagiamu dengan orang yang kau pilih. Ya, saya merasa bahagia bisa mengatakan itu dengan hati yang teriris. Ya, saya mau katakan inilah belajar irisan-irisan manis. Di dalam hidup tidak selalu segala sesuatu yang manis dirasakan manis. Tetapi bisakah kita kepahitan itu terasa begitu manis? Maka mungkin ada banyak luka-luka, ada banyak kekecewaan-kekecewaan yang sungguh-sungguh dapat dicicip dengan manis. Ya, nah, saudara, berikutnya dikatakan di situ ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Banyak hal yang dapat kita pilih dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ayat 11-nya saya lompati, dan ini ayat yang sangat populer, yang kadang-kadang diucapkan tanpa melihat latar belakang apa begitu ya. Tetapi orang senang mengucapkan ayat ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, di situ dikatakan gitu.
bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita hanya sering mengatakan kalimat yang pertama, tetapi kita tidak membaca dan merenungkan kalimat berikutnya pada ayat yang sama. Ternyata bukan sekedar indah pada waktunya, tetapi kita tidak bisa melihat, dikatakan. Keindahannya sebenarnya di mana yang Allah mau. Ya, yang Allah sisipkan dalam setiap detik itu. Allah sisipkan dalam setiap menit. Maka kalimat berikutnya, ayat yang ke-12, aku tahu bahwa untuk mereka, di situ dikatakan, nah di situ, aku telah melihat di situ ya, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita hanya sampai di situ, kalimat yang A. Tetapi sebenarnya kalimat berikutnya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Sibuk merencanakan untuk segala sesuatu yang penuh sukacita. Tidak salah, tetapi mungkin nilai sukacitanya. Apakah sukacita bagi Allah, bagi saya, dan bagi orang banyak, atau sekedar sukacita saya? Ya, nah maka ayat berikutnya, ya, ayat berikutnya boleh ditampilkan, kalau ada, ya. Di situ di ayat yang ke-13-nya, ya, ayat yang ke-13-nya, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dahulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan setiap kata perikop ini, sebenarnya tidak selesai direnungkan bahkan dalam waktu yang lama. Kita tidak pernah bisa menyelesaikan merenungkan perikop ini. Karena di dalam setiap kalimat ada perjalanan hidup kita yang diberikan berkat oleh Tuhan di dalam waktu, ya, di dalam waktu, tetapi kita juga betul-betul ada kalanya kita tepat melihat dengan mata iman memperhatikan waktu, tapi ada kalanya mungkin banyak waktu kita tidak tepat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali bagaimanapun keadaan kita, sekali lagi, ya, saudara mau marah, saudara mau jengkel, saudara mau menangis, saudara mau tertawa, waktu berjalan terus. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang Kau hadiahkan kepada setiap kami. Di dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Di sana ada rancangan-Mu, di sana ada berkat-Mu yang ditujukan pada setiap kami. Namun seringkali mata iman kami tidak dapat melihat itu. Karena mata diri kami sendiri yang lebih terarah pada kesenangan kami. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberi kesempatan. Untuk itu, tuntunlah kami untuk memasuki masa Advent ini, menyerahkan diri dan bersihkan diri untuk tahta Putramu yang tunggal lahir kembali di dalam diri kami. Ini semua kami mohon karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.
saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pak Aksen. Pencerahan buat kami semua, mengingatkan kita semua. Terima kasih. Selanjutnya ada beberapa pengumuman. Pengumuman untuk minggu depan, Bindoman akan dilayani oleh Suster Yohana dengan tema menjaga pelita tetap menyala. Kemudian hari Kamis kita akan bersama-sama belajar tentang kitab suci yang akan diajarkan oleh Bapak Paskalis Edwin Nyoman dengan tema kisah kemuliaan kehidupan Yesus di dalam Injil. Kemudian hari Senin kita akan bersama-sama dengan Pater Robi Wowor untuk napak tilas kelahiran Yesus. Hari Senin tanggal 14 Desember jam 6 sore di Gereja Nativity Bethlehem. Demikian pengumumannya. Untuk Bapak Ibu terkasih yang ingin memberikan persembahan kasih bisa memberikannya kepada transfer ke BCA atas nama Erni Setiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 46456756774. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Vera pengumumannya. Selanjutnya kita tutup acara ini dengan saya masih puji-pujian. akan mengucap syukur. Sorry. Yep. Terima kasih untuk Pak Aksen yang sudah memberikan firman bagus sekali. Dan memang kalau kita melihat dari kitab Pengkhotbah, pada awalnya saya membaca kitab ini, aduh ini kok begini ya mengenai waktu ini itu. Tetapi akhirnya kita sadar bahwa kita ini tidak berarti apa-apa karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan memang ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Semuanya itu ada di dalam kitab Pengkhotbah. Untuk itulah kita diingatkan supaya kita senantiasa berhati-hati dengan waktu dan tidak membuangnya untuk kesia-siaan. Terima kasih juga untuk semua tim, untuk umat yang sudah mendukung Bunda Kudus. Kami persilakan Anda nanti untuk tetap ikut dalam tim Bindoman setiap hari Selasa pagi. Terima kasih untuk Julie, terima kasih Pak Roni, Lisa, dan seluruh tim semua yang bertugas. Dan untuk umat yang ada di belahan dunia lain, yang saya tahu dari Orlando, Pennsylvania, dan manapun Anda berada, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Ervina. Oke, Bu Yuli, kita tutup dengan lagu puji-pujian. Kita tutup, sebelum kita tutup dalam doa, kita naikkan pujian dulu. Ya, ternyata Bindoman ini sudah internasional, go internasional. Udah ada sampai luar negeri ya. Yang dari luar negeri jangan bosan-bosannya ngikutin Zoom ini. Pasti akan diberkati, setiap firman-Nya selalu membangun kehidupan kita. Ya, saya undang kembali lagi yang dari luar negeri, dari manapun, Selasa depan kita tetap bergabung dengan Bindoman. Tetap Bindoman ini pakai Tuhan luar biasa, membawa para ibu untuk senantiasa selalu mencintai Tuhan. Bapak Aksen, kami ucapkan terima kasih, firman yang luar biasa. Semoga menjadi berkat bagi kehidupan kami untuk melepaskan rasa egois kita. Itu yang paling susah dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar terus, ingatkan terus. Baik, kita naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, hanya Tuhan yang menjadi jawaban. Dan kita mau tutup dalam doa. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau
Dia bagiku selamanya aku cinta. Bapa yang maha baik, kami mengucapkan syukur terima kasih. Untuk waktu ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami boleh menyembah Engkau dan terlebih-lebih mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, dan Roh Kudus-Mu yang akan menorehkan firman-Mu ke dalam hati kami. Kami ingin belajar terus Tuhan untuk dengan segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebab firman-Mu adalah jalan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih hamba-Mu Bapak Aksan sudah Kau utus di tempat ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi kami. Engkau berkati beliau Tuhan di dalam kesehatannya, di dalam pelayanannya, dan di dalam setiap keluarga, anak cucu dan menantunya Bapa, selalu ada dalam genggaman tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk tim Bindoman yang luar biasa Tuhan, yang Engkau pakai untuk membawa kami, untuk menjadi berkat-Mu, untuk membawa kami semakin mencintai Engkau. Siapapun tim yang terlibat di dalam tim Bindoman ini Tuhan, Engkau berkati senantiasa, Engkau berikan roh yang senantiasa bersuka cita, roh yang senantiasa bersemangat untuk melayani Engkau Tuhan, dan membawa kami semakin mencintai Engkau. Kami berdoa juga untuk yang hadir di dalam Zoom ini Bapa, biarlah berkat-Mu yang dari surga, kasih-Mu yang dari surga, senantiasa melindungi, melimpah di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau menjalankan aktivitas kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, biarlah setiap apa yang kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu, dan biarlah setiap apa yang kami lakukan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Bunda Maria, Engkaulah Bunda kami yang senantiasa mendengarkan setiap doa kami. Terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati semuanya.